Amin Marika. Ada mukanya menjual banget, tapi suaranya masih kalah dengan peserta yang lain. Itu pendapat saya sebagai seorang penonton. Kalau kalian sebagai penonton bagaimana? Apakah sependapat denganku? Ingat Irwan Sumenep katanya. Irwan Sumenep mah zamannya kurus dulu. Di DA 2 masih kurus. Waalaikumsalam, Rendri. Nggak makan, nggak doyan makan aku. Ya, Bunda. Jadi judul lagi dong kata Mail, doain aja. Kenapa nggak pernah tampil Indosiar, belum rezekinya Ismail. Semua itu kalau belum rezekinya itu susah. Si plastiknya. Ini namanya gelembong teman-teman. Ada yang tahu ini namanya gelembong? Aku seringnya panggilan sholat. Paling suaranya canduk. Tapi anak sekarang nggak ngerti itu, teman-teman. Penonton sekarang tuh yang penting muka, suara mah nomor sekian. Gelembok itu, ini pintu, gembok, bukan. Anak kan jadi penonton katanya. Mak enak, canda suara apa? Iya. Bagi pecinta dangdut, pasti demen sama Valen. Tapi penonton sekarang tuh lagi gila-gila K-pop, teman-teman. Lagi kegila-gilaan muka-muka K-pop. Bahas dangdut mulu ada. Mau bahas siapa? Bahas kamu. Paling suaranya enak banget, dangdut banget. Kira-kira Rabi juara berapa? Cantika cantik udah Karena Cantika nilai jualnya kurang. Robi terlalu over katanya. Terus Bang Haji biar ngomong Mahala moms. Salam kenal dari Aceh. Mungkin Valen bisa juara kan kak? Kalau juara 1 enggak. Juara 2 kayaknya juga enggak. Kok enak kali makan gelembong. Kayaknya Mutia masuk top 3 bisa jadi.
Aku Kediri bos, siap Kediri. BJ Remix. Robi gimana? Robi kayaknya harus mengalahkan Arbil, harus mengalahkan Mutia, dan juga harus mengalahkan auranya April. April kayaknya susah masuk top 3. Ya. Secara kasat mata memang susah. Tapi ya begitulah dunia bisnis. Jadi antara dunia bisnis, antara lomba, tuh itu komponen-komponennya teman-teman. Jadi kalau punya suara bagus tapi nilai komersialnya jelek, ya TV biasanya nggak mau ngambil resiko seperti itu. Dilihat dulu dia ada nilai komersialnya nggak gitu. Karena kan TV kan bersaing teman-teman. TV itu bersaing. Gimana penampilan Robi kemarin saat nyanyi yang bikin juri nangis, bagus gak tampilannya? Ya mungkin juri itu lebih nangisnya bukan karena si Robi, bukan karena teknik nyanyinya Robi. Dia lebih nangis ke jalan cerita lagunya sih kalau menurut aku. Kan cerita lagunya kan tentang seorang penyanyi gitu loh. Dia sampai kapanpun dia akan bernyanyi gitu. Kalau boleh menilai sih sebenarnya nyanyinya kurang menyayat gitu. Kurang dari dalam hati. Coba kalau dia nyanyinya dari dalam hati, ya bener-bener dari dalam hati pasti nyampe. Tapi yang nggak Mas Ipul kalau jelek langsung out. Ya jadi gini. Jadi ganteng tapi kalau atau cantik kalau nggak ada nilai jualnya pasti out. Ganteng biasa aja tapi ada nilai jualnya itu bertahan. Gitu. Valen cuma ganteng, suaranya biasa aja kan katanya. Valen suaranya nggak biasa aja, Valen suaranya bagus. Gitu. Cuma nilai jualnya masih agak sedikit kurang. Gitu. Pokoknya Ita dukung April ya. Siap. Arbil paket komplit pi kata Jajah. Kalau April mungkin nanti kalau tampil dia nyanyi Menggapai Mimpi ya pi, kisah pengamen cilik. Apa kabar Bang Ibu? Baik. Ya dong Pak Haji April. Bagaimana cara lihat nilai jualnya? Cara lihat nilai jualnya adalah pertama, orang kalau lihat dia pasti senang. Terus penontonnya banyak, ratingnya tinggi. Itu. Jadi orang kalau udah senang pasti udah nggak peduli tuh kalau orang udah demen. Nggak peduli suaranya beginilah, suaranya masih kurang maksimal. Tapi kalau udah senang, kalau udah dia sudah menguasai pertelevisian, itu biasanya laku gitu kayak gitu.
Ya tapi pas Valen tampil ratingnya tinggi, amin. Grup 1 naik ratingnya low. Jarang dong. Ya seperti itu pokoknya. Terus juga apa ya? Ya layaknya seorang bintang lah. Waalaikumsalam. Gimana sih itu si Valen FYP terus siap nyanyi lagu kok dibilang nanti jualan kok ya. Jadi gini teman-teman, FYP medsos dengan FYP TV itu beda. Kalau TV yang penting di TV-nya yang FYP gitu. Seperti itu. Thank you Tommy. Kalau TV ya harus yang FYP-nya harus di TV, teman-teman. Itu. Mau minuman panas. Jadi kalau mau lombanya TikTok, ya FYP-nya harus di TikTok. Makasih Tommy. Thank you, Masya Allah dikasih crown. Jadi kalau programnya di TV, dia harus FYP-nya di TV, teman-teman. Ntar aja. Aku skor ya. Menurut Papi gimana? Kalau Valen gini kayaknya dia tuh nadanya kurang naik deh Valen deh. Makasih Tommy, Masya Allah baik banget ini Tommy. Tepuk tangan dulu buat Tommy ya. Kalau dari penilaian Bang Ipul, lebih afdol melalui voting SMS apa yang sekarang Bang? Kalau menurut aku sih mana aja boleh. Yang penting harus transparan. Tapi susah juga ya. Waduh, makasih Mas Tommy, makasih banyak. Tapi susah juga ya kalau pakai SMS terkadang nggak lihat. Ya, Masya Allah. Nggak lihat kualitas karena mungkin makasih ya. Terus karena kesukuan, tapi ada minusnya juga itu kalau untuk SMS. Takutnya nanti yang menang lewat SMS ini yang kualitasnya kurang, itu takutnya kayak gitu. Tersakiti tinggi. Ya Allah makasih, ya ampun, ya Allah rezekiku terima kasih, ya Allah aku disawer guys, makasih. Nih banyak rezekinya, Shakira juaranya kata. Kayak kalau Shakira juara enggak deh, menurut pendapat saya. Tapi Lesti bagus pakai. Kalau Lesti memang secara SMS bagus, secara performnya juga bagus ya. Jadi yang seperti itu yang diharapkan gitu. Kalau pakai vote gratis ke SMS kayaknya bisa tuh ya. Kadang-kadang ada penggemar yang pengen SMS terus dia nggak punya pulsa, repot. Ya makasih Bang Tommy, ya Allah. Bang Tommy kayaknya ini pendukung Palestina ya. Aku juga, alhamdulillah. Prediksiku April juaranya, kata Papa Papi. Kalau menurut aku, iya atau tidak? Udah settingan nggak sih? Enggak sih. Settingan enggak, cuma mereka sudah punya. Mereka sudah punya gambaran. Menurut Papi, Mutia, Papi gimana? Ya. Happy dulu nggak nyangka ya. Iya, Epi nggak nyangka karena dia sempat kebuang Evi itu kan.
Ya Allah Bang Tommy, makasih banyak ya Allah Bang Tommy. Tapi pakai lipstick ya enggak? Pak Depol ya, Sujewo. Kalau kualitas vokal dan penggemar, April nomor 1. Final Shakira sama April katanya. Shakira ada kemungkinan bisa 6 besar, bisa 5 besar, kemungkinan bisa jadi 5 besar bisa jadi ya. Tapi kalau 4 besar kayaknya enggak. Menurut aku, Shakira enggak. Ini menurut aku ya teman-teman, gak usah sedih ya. Mutia menurut Papi, ya Mutia ada kemungkinan dia masuk di 4 besar. 3 besar mungkin bisa jadi. Valen is the best. Arbil mah asli suara biasa aja katanya. Cuma menang ganteng aja. Aura wajahnya betul Ilham, betul. Betul sekali Ilham. Sama faktor keberuntungan ya. Yang punya faktor keberuntungan itu kalau menurut aku cuman April sama Arbil. Itu faktor keberuntungan. Jadi bisa nggak nih teman-teman yang lain nih, peserta-peserta yang lain bisa seperti mereka gitu. Ada sebuah faktor keberuntungan. Harus cari treatment. Harus cari treatment. Kalau Arbil aksi panggung bagus, gak bagus. Robi bisa 3 besar, kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Baru bisa kelihatan Robi bisa masuk 3 besar itu kalau dia sudah lolos 7 besar. Baru kelihatan. Soalnya nih perhitungannya tuh Indosiar tuh maunya apa gitu. Mau ke suara kah atau mau ke tampang? Mereka mau ke tampang apa mau ke suara? Nah, kalau mau ke suara, ya Arbil pasti kalah. Tuh. Mau apa nih? Maunya apa gitu? Kan yang punya kuasa kan Indosiar. Gimana kalau mau ikutan audisi? Tapi harus komplit dong. Iya. Soalnya nggak ada paket komplit, Neng. Soalnya kalau menurut Bang Ipul, paket komplit nggak ada, Neng. Emang tahun ini tuh dikasih cobaan kita ini. Tahun ini dikasih cobaan gitu. Ada yang mukanya oke, tapi suaranya lumayan. Ya, atau enggak deh, enggak lumayan sih, bagus. Ada yang mukanya kurang, suaranya bagus banget. Gitu kan? Itu. Kalau dari segi suara, dari segi suara, dari segi suara ya, dari segi suara, kalau untuk perempuannya Mutia. Kalau dari segi suara yang bener-bener top ya, yang cowoknya si Robi masuklah, gitu. Kalau si Devi bagus gak? Bagus dong. Sekarang dia udah masuk Trans 7 tuh. Ya pokoknya anak Indosiar kalau udah bisa masuk ke TV di luar Indosiar berarti itu sudah mulai diperhitungkan. Ya.
Kayak Danang udah masuk MNC. Terus dia juga pernah masuk di Evi Masamba, sudah pernah masuk di MNC, sudah pernah masuk di Trans tuh. Udah hebat tuh. Ya, jadi kalau anak DA, ya, kalau Lesti mah udah nggak usah ditanya lagi lah. Kalau cowok menurutku cuma Valen yang nyanyinya cowok banget. Artikel sih jelas, cengkok kalau betul. Cuman Valen kayaknya dia nadanya kurang tinggi. Jadi kurang greget. Ati Kodong udah ya? Ati Kodong masuk mana aja? Irwan tetap yang populer, Masya Allah. Zahra bagaimana? Ya, aduh. Zahra bagus gitu. Jadi kita gini ya, penilaiannya bagus sama bagus banget. Nggak ada yang jelek. Bagus atau bagus banget, terus palas, ya. Itu aja sih penilaiannya. Frans kok jangan tampil di TV. Mungkin Frans sudah nyaman kehidupan pribadi. Tuh, Kai. Diem katanya. Ini negara demokrasi, nggak apa-apa, silakan. Ya mau tapping Arbil sang juara sambil sang juara silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang protesnya agak di bawah lembut ya. Lah bakal masuk nggak top 10? Wah, ini saya nggak tahu nih. Ini kan top 17 ya. Nanti kita lihat lawan-lawannya lah. Fans Valen ngumpul deh. Kok nggak tampil di TV Ati Kodong? Mungkin Ati Kodong dia lelah kali. Saya pun Arbil menang, amin katanya. Kayaknya kalau Arbil menang kayak baik yang protes deh. Kalau Arbil menang, April menang, baik yang protes pasti nih, banyak. pasti baik yang protes ini. Heboh nanti. Nanti itu medsos kayaknya bisa 7 minggu kayaknya nggak kelar-kelar itu ngebahas. Owan juga jarang diundang di TV ya. Owan memang berkualitas secara secara vokal. Tapi secara pribadinya, mohon maaf ya, emang Owan ini dia itu kurang kreativitas gitu. Kalau DA7 yang juara nih pasti Robi atau Mutia, Bapak Ipul, kata Teguh katanya. Kak Firdal. Firdal siapa sih Firdal? Valen dong, kata Valen bintangnya. Tak usah menilai orang. Boleh lah, ini kan lomba. Lomba siapapun boleh menilai. Masa kita cuma nonton doang tapi kita nggak boleh menilai, kan aneh. Dibungkem gitu, kita nggak boleh menilai gitu, kita dibungkem gitu pendapat kita gitu. Janganlah nanti pada demo lagi, suara kita dibungkam. Yang protes Arbil menang pasti. Yalah, kalau pendukungnya mah pengen banget si Arbil menang. Tapi kan kalau lomba itu harus fair, teman-teman. Lomba itu harus fair. Artinya gini, pemenang itu harus menyuarakan 50+1 gitu loh, 50+1. Seperti kayak pemilihan presiden lah, teman-teman. Kalau yang menang tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat, pasti kan banyak gelombang protes.
Gitu. Begitu juga lomba nyanyi. Gitu. Begitu juga lomba nyanyi, teman-teman. Jadi pasti akan ada yang kok yang menang dia sih, aneh deh, masa lomba nyanyi yang menang dia gitu. Kalau fansnya mah demen-demen aja menang. Syakirah juaranya katanya. Arbil wajar juara 1 karena progresnya bagus sekali. Gimana teman-teman, setuju nggak kalau Arbil dibilang progresnya bagus sekali? Jirayut juara. Tidak tuh, ada yang tidak. Nggak setuju Arbil juara tuh kan. Jangan di tempat malah si Arbil tuh, kata si Ogi tuh. Jadi kita gini, guys, kita tuh harus objektif gitu loh. Kita tuh dalam memilih pemenang itu harus objektif. Walaupun gak juara tetap jadi bintang, amin. Semoga bisa jadi bintang pada saat kompetisi dan juga bisa menjadi bintang setelah kompetisi. Itu yang paling penting itu, teman-teman. Harus jadi bintang sesungguhnya gitu. Pada saat kompetisi dan sebelum kompetisi. Itu paling penting. Jangan pada saat kompetisi dia bagus, begitu sudah selesai kompetisi hilang. Ya, hilang. Ditelan alam. Seperti lagunya Umi Elvi. Hilang ditelan alam. Ya nggak apa-apa nggak juara. Tapi begitu selesai dia kompetisi, dialah juara sesungguhnya. Itu yang keren. Laris manis. Berarti apa? Berarti penilaian jurinya yang mesti dipertanyakan gitu. Kok bisa sampai kecolongan begitu, seperti itu. Laris kayak Irwan, alhamdulillah. Irwan mah nggak juara 1 juga, Irwan mah terkenal. DA2 mah ya nggak. Karena apa? Irwan tuh punya karisma. Ya, Irwan tuh punya karisma dia. Karisma dangdutnya tuh dapat banget. DA2 bagus semua, amin. Karena apa? Ngegemblengnya itu loh. Ngegemblengnya kita bener-bener total. DA2 mah nggak ada yang namanya jelek dibilang bagus, nggak ada. DA2 itu mah DA2 mah bener-bener real ya. Tidak ada nggak enak menilai jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Evi Masamba aja sempat kebuang karena memang pada saat kloter pertama tuh Evi Masamba jelek, kurang sesuatu. Begitu dibuang terus kita ada wild card, wah Evi Masamba balas dendam gitu. Karena Danang itu bagus dibilang ya. Danang itu termasuk pelopor ini ya teman-teman, pelopor dalam meracik musik. Danang itu jenius banget.
Itu lagu judi awal-awal itu yang otak-atik arrangement tuh si Danang. Gitu. Robby the next Danang. Robby harus tetap jadi diri Robby. Dialah punya aura bintang sedikit, tapi Della kayaknya bakal laku keras. Menurutku nggak mungkin aja di 6 dan 27 dari Gorontalo juaranya. Kenapa enggak? Ya sebenarnya saya juga nggak enak ya teman-teman ya, jujur dalam memberikan penilaian. Terus terang saya tuh nggak enak sama kalian gitu. Saya tidak ada memihak siapa-siapa. Saya cuma mau menyampaikan apa yang menurut pandangan saya. Seperti itu teman-teman. Tapi tetap sekali lagi ini hanya prediksi dari saya. Ya. Semoga prediksi saya ya tidak semenakutkan apa yang menjadi realita gitu loh ya, Sunset ya gitu. Jadi kalian ya nggak harus percaya dengan apa namanya, dengan statement saya seperti ini gitu, tapi ya itulah yang jelas. Saya tidak ada kepentingan, saya cuma menilai sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan ilmu yang saya punya gitu. Karena kalau saya bukan ahlinya, saya tidak berani berpendapat gitu. Jadi saya tidak pernah mau berpendapat kalau saya tidak menguasai hal tersebut gitu. Tapi kalau saya menguasai hal tersebut, saya mau berpendapat gitu, saya mau berbagi gitu. Bang, kenapa yang kalah di kompetisi malah dia yang terkenal? Ya, bisa jadi gini bang, ada kemungkinan salah penobatan. Atau kedua, begitu dia kalah, dia ada motivasi hidup bang. Dia ada motivasi hidup untuk maju. Jadi jiwanya baru merasa keluar setelah dia kelar dari kompetisi gitu. Artinya dia banyak revisi diri, dia banyak introspeksi diri gitu. Nah akhirnya setelah dia kalah dari kompetisi, dia malah makin terkenal itu. Bisa jadi seperti itu. Dia buru-buru memperbaiki. Oh, gue kok bisa kalah karena gini. Oke deh, gue akan memperbaiki. Gitu, seperti itu bang. Banyak sih di mana-mana begitu. Kok ini malah yang juara 2 yang bersinar setelah kompetisi, yang juara 1-nya kok mendem. Loh malah yang nggak juara kok dia yang terkenal. Kalian tahu nggak sih teman-teman? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak yang nyanyi lagu Rungkat? Iya Kiki. Kalian tahu nggak nyanyi lagu Rungkat? Siapa namanya itu? Yang nyanyi lagu Rungkat. Rungkat ente-entean. Tahu nggak siapa tuh nyanyi lagu Rungkat? Salam. Siapa yang nyanyi lagu Rungkat? Rungkat. Rungkat ente-entean, galangan koi sing paling tak sayang. Happy Asmara. Dia cuman ada di unggulan. Cuma ada di unggulan DA teman-teman, nggak sampai konser. Ternyata dia jadi bintang teman-teman. Dia DA4 teman-teman. Si Happy Salma itu.
Ya, Happy Asmara, Happy Salma lagi. Happy Asmara itu karena apa? Dia ada motivasi gitu loh. Dia ada motivasi hidup, dia memperbaiki, dia terus berkreatif, berkreasi. Akhirnya dia jadi bintang. Itu yang begitu tuh teman-teman. Dia nggak juara 1, nggak juara 2, nggak juara 3, nggak juara 4, nggak masuk 10 besar. Dia nggak sampai konser, dia udah dipendel. Nah gitu teman-teman. Sama kayak Afgan, betul itu. Jadi nanti misalkan ada di antara peserta DA7 yang nggak juara, jangan patah semangat, terus kejar cita-citamu. Tasya kan ternyata dia pernah ikutan Idola Cilik ya. Pagi Kang kok kegantengannya hilang, iya. Mungkin dia ingin menghilang dulu. Itu gimana Valen? Iya. Aku Idola Cilik, iya. Iya, aku tuh nggak enak menilainya. Valen tuh nggak enak banget, berat hati. Zahra juga berat hati, Della juga berat hati. Udah pokoknya buat Valen, buat Zahra, ya jadikan DA7 ini sebagai tambahan promosi untuk diri kalian. Persiapkan single yang bagus ya. Persiapkan single yang bagus, yang keren. Insya Allah kalian akan menjadi bintang. Bintang sesungguhnya. Valen auranya kurang dikit, iya kan, betul seperti itu ya. Pokoknya jangan patah semangat ya. Pokoknya masih muda, Valen masih muda, masih 17. Aduh, itu mah banyak banget kesempatannya, Valen mah. Valen, Zahra, Della itu kesempatannya banyak, 17. Aku aja yang udah kepala 4 aja masih semangat hidup. Aku kepala 4 aja masih semangat hidup teman-teman. Masih semangat hidup, masih semangat cari rezeki. Lagi Valen yang 17 tahun, aduh panjang banget. Masih banyak bintang-bintang untuk dipeluk di sana, digapai gitu. Karunia semangat juga ya buat Karunia ya. Dinda juga begitu kak dia sekarang. Amin. Apalagi si Dinda sekarang diajak sama si Adibal tuh live di TikTok, apa-apa. Pokoknya yang penting yang nggak boleh adalah putus asa. Yang nggak boleh putus asa. Terus berhenti, jangan pernah berhenti. Kalian ini anak-anak muda hebat. Ya. Kalian sudah mulai dikenal sama masyarakat. Shakira, Mutia, April, Dinda udah mulai dikenal masyarakat. Arbil udah dikenal masyarakat. Udah itu mah udah tambahan poin lah. Ya. Udah tambahan poin lah. Irwan, Virgi udah dikenal masyarakat, udah. Irwan keren nggak? Kalau nggak keren mah nggak mungkin bertahan. DA7 bagus semua, Pi. Iya, Ida. DA7 itu hampir dikenal masyarakat semua. Valen, pokoknya semangat. Buat Valen semangat. Asrul siapa Asrul? Nggak kenal aku. Shakira semangat pokoknya. Ya. Pokoknya udah semangat semua. DA8. Vildan keren nggak? Ya keren lah. Kalau nggak keren mah nggak mungkin dipakai Indosiar tuh. Tapi Yusuf kasihan kurang up, betul Bolang. Yusuf kurang
treatmentnya dia kurang dikeluarkan gitu. Jihan udah menghilang nah itu Jihan aku pernah dengar sih. Suci masih ada kan? Bajunya pakai baju Cina terus Kang Ipo. Ini gamis. Tadi habis sholat subuh belum ganti baju. Kayak mana cara jadi artis kata Alpa? Tidak. Paling bagus sebenarnya cukup jelas namun kurang menjadi. Betul Aslay, betul. Fildan oke enggak? Kalau enggak, tapi Fildan harus terima kasih sama Indosiar dan Lesti. Indosiar sama Lesti sama fansnya. Itu aku kenal Fildan itu gara-gara dia duet sama Lesti. Waktu mau final apa grand final tuh. Yang nyanyi lagu Sepenuh Hati Padamu. Nah di situ Gerimis Melanda Hati. Nah aku tahu Fildan dari situ. Di situ dia benar-benar dibantu banget sama Lesti itu. Itu keren banget itu. Lagunya juga ngangkat. Saya kenal Fildan karena ikut, ya mungkin kamu sudah ngikutin dari awal. Aku kan nggak ngikutin dari awal, aku taunya ini siapa ini anak. Itu loh waktu sama Lesti doang, waktu dia kompetisi kesini aku nggak tahu. Terus jadi iya itu dia. Ya pokoknya. Pada saat kita sudah sukses, jangan lupa sama orang-orang yang sudah membantu kita. Jangan pernah kacang lupa kulitnya. Jangan pernah merasa sukses sendiri. Gak ada manusia itu bisa sukses sendiri, gak ada. Arbil terlalu menyala katanya. Terlalu menyala, menyalakan mata hati yang gak bisa datang ke istimewa ini. Masya Allah, Uni Uni ini Albir lovers banget ini. Lidah satu aku nggak tahu. Aku cuma tahu si Putri doang, tahu si Putri, tahu Selfie. Siapa lagi tuh? Putri tahu. Karena Putri terlalu identik juga dengan Lesti dulu tuh. Putri, Joko, emang ada Joko? Asrulida tahu? Nggak tahu, Asrulida nggak tahu. Selfie keren ya lah. Meli Lesti banget tuh. Siva, ya Putri. April doain aja lah, mudah-mudahan April ini kan sudah dikenal ya, sudah mulai dikenal banyak orang nih. Tinggal diperbaiki nyanyinya, ya. Yang perlu dikoreksi dari April tuh ya, dia nyanyinya harus konsentrasi, ya. Terus masih suka ada palesnya. Percaya dirinya juga dia masih belum terlalu tinggi, masih suka ngedon. Cuman bonusnya adalah April ini banyak yang suka, teman-teman. April ini banyak yang suka. Dinda di Udang Aribal live, suaranya asli bagus, beda kalau iya. Karena aku bilang si Dinda ini, dia ini penuh dengan tekanan. Dia ini nggak bisa menguasai improve yang dikasih sama coachnya. Aku kan pernah bilang kalau kalian dikasih improve, kalian nggak mampu,
ngomong, jangan diem aja. Akhirnya kan rugi sendiri. Bilang saya nggak bisa improve begini, gitu. Jadi akademi itu kan ada yang gampang nangkep, ada yang agak bolot, ada teman-teman. Karena tuh orang kan beda-beda otaknya ya. Cara nangkepnya tuh beda-beda. Nah, ini terjadi pada Dinda. Dinda ini dikasih improve, dia nggak mampu, terus dia nggak berani ngomong. Itu. Kalau nggak berani ngomong, akhirnya rugi sendiri. Nah kan Dinda ngomong harusnya saya nggak bisa, saya bisanya begini. Ngomong pasti juga kalau seandainya nggak mampu juga, saya yakin dibolehkan gitu. Akhirnya rugi sendiri gitu loh. Rugi sendiri teman-teman. Jangan malu kalau mengungkapkan sesuatu, akhirnya sesat di jalan, sesat untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau dia mampu improve sampai muter-muter ya, ralnya muter-muter sampai kayak halilintar begitu, silakan gitu. Otak orang kan beda-beda gitu. Ya enggak? Cengkoknya apa yang kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Akhirnya rugi sendiri gitu. Terus kesenggol. Harusnya coachnya perempuan. Nggak juga sih sebenarnya. Kalian tahu nggak dulu ya? Dulu tuh coachnya cuman cowok loh. DS1 sampai DS6 loh. Cowok semua gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahkan coach ya gitu. Kurang jujurnya peserta. Harusnya jujur, peserta itu jujur. Mas, aku nggak mampu untuk improve model begini. Gitu ya. Jadi rugi sendiri. Kasihan sih Dinda itu. Improve. Apa namanya? Improve kayak kecekek terus gitu kan. Capekku mengetik tidak dibaca. Oh ya apa sayang? Kenapa sayang? Superstar. Pertanyaannya apa? Nih kasih nih. P ya. Betul Matdul. Nyanyi semua orang bisa tapi kemampuannya belum tentu bertahan. Betul. Jadi improve lah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau diarahkan improve-nya misalkan modelnya terus dia nggak bisa ngomong gitu. Soalnya masing-masing peserta ini kan daya improve-nya macam-macam guys. Valen kenapa Valen? Kevin Alfiano sehat. Dela ratunya improve. Nah berarti kalau Dela jagonya di improve, nah Dela digembleng improve-nya gitu. Valen prediksi masuk berapa besar? Aduh sedih. Nyampeinnya aku sedih banget. Ya. Coba ntar aku pantau Valen deh. Ntar aku pantau si Valen. Valen ini mesti ada Valen udah ini belum? Udah ngeluarin dia bisa main keyboard belum? Teman-teman. Udah ngeluarin treatment Valen bisa main alat musik belum? Harusnya Valen dikeluarin itu. Itu bisa nambah poin. Udah, dan yang bilang udah. Ya, bisa nambah poin. Belum? Iya, itu makanya dikeluarin tuh, peluru-pelurunya dikeluarin. Coba deh. Vildan kan kemarin dia bisa main apa tuh? Main gitar ya? Gitar apa main bass sih Vildan itu? Aku lihat tuh dia.
Kan bagus banget. Iya, jadi Palen ini sepertinya Indosiarnya juga kurang memberikan apa namanya, treatment yang keren-keren. Apa memang sengaja dibiarin natural dulu? Kan masih awal, Pi. Udah 17 besar. Hati-hati loh, Valen bisa kesenggol loh. Bener. Bukan karena suaranya ya, suaranya bagus Valen itu. Cuman kurang ngegong gitu. Dari semua coach siapa yang paling suka Bang? Bagus semuanya coachnya. Coachnya bagus. Bagus semua. Janganlah kata, ya nanti juga tersenggol Pi kata Anis. Mesti kita kreatif sendiri. Pi Mutia gimana? Mutia mah aman lah. Walaupun ujungnya masih kadang-kadang suka ini ya, kedengeran getaran cinta. Cepi gimana Bang? Bagus, Cepi bagus. Insya Allah. April karunia Robi. Orang karunia udah mau dipulangin besok. Mutia semoga jadi juara Papi, amin. Valen kemarin bagus, iya. Karunia belum keluar, Maliki belum. Masih besok. Masih hari Senin. Testi keren. Wow. Kemarin nonton Valen nggak? Iya. Aku nonton. Cuman skenarionya kok nggak nyambung ya? Skenarionya nggak nyambung ya, teman-teman. Skenario dramanya harusnya tuh drama musikal itu harus nyambung sama lagu yang mau dibawakan gitu. Dia jangan sampai tersenggol ya. Tapi kata juri bagus. Ya nggak apa-apa sih, itu kan hak juri juga. Karena tersenggol langsung di tag Indosiar, Indosiar pagi-pagi masih bikin acara gosip. Yang paling nyambung Robi. Iya, Robi ceritanya nyambung dia. Lomba kan, menang kan dia juara 1 kan Robi kan. Cepi nggak kelas resen, alhamdulillah sudah mulai. Cepi sudah mulai mencari jati diri dia. Sudah mulai mencari jati diri Selfie bagus. Udah mulai nggak ada. Aku lihat sudah mulai. Cepi ini sudah mulai hilang dari kelesti-lestian, keren. Sama skenario Mutia juga nggak nyambung. Bagusan Selfie atau Meli? Dua-duanya bagus ya. Selfie itu keibuan. Kalau Meli itu ini ya, dia apa namanya, gayanya ya gaya bocil-bocil sih Meli mah ya, centil. Nah, Selfie bagusan begini. Tinggal Selfie kurusin badannya. Ya. Karena nih Selfie nih kayaknya antara real dengan kamera tuh
beda nih kayaknya. Mungkin aslinya dia kurus ya, tapi begitu di kamera dia tuh besar. Ada yang kayak begitu teman-teman. Aslinya realnya kecil, tapi di kameranya tuh besar banget. Valen nggak nyambung, dramanya nggak nyambung. Itu kan lagunya jangan pura-pura, na 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 na, janjianmu. Ati gimana? Ati sama-sama besar. Sebenarnya sih aktingnya nggak dinilai sebenarnya, aktingnya nggak dinilai. Yang dinilai deh cuman pada saat nyanyinya doang sih. Skenario nggak dinilai, cuman ya itu maksudnya kita kalau mau bikin tampilan video, tampilan gambar drama musikal ya harus nyambung gitu loh. Dramanya bagusan Valen atau Robby? Ya kalau lebih nyambung sih si Robby ya, karena Robby kan cita-citanya kan dia nyanyi, jadi penyanyi kan. Terus dia lomba menang gitu. Mutia juga nggak nyambung lagunya. Mutia lagunya kagak nyambung. Aku pikir judulnya gini, jangan pegang dulu gitu. Karena dia sempat dipegang kan sama si Abil, siapa si Ebi ya kan. Nyambung kok, Valen. Kayaknya sih nggak nyambung ya. Jadi juri dangdut tapi suara lebih bagus kan? Harus begitu dong. Nanti kalau juara kontestannya, suaranya kontestan lebih jelek dari juri ya itu bakal kependel semua, kasihan kan? Yang viral Valen, Masya Allah, keren banget sih Valen. Mudah-mudahan, teman kita nggak tahu teman-teman ya. Ini kan masih panjang juga perjalanan. Hari ini mungkin Valen kurang diminati oleh juri gitu ya, terutama oleh juri, oleh pihak Indosiar. Siapa tahu Valen nanti malam dia tahajud, dia minta petunjuk sama Allah. Ya, besok bisa berubah. Gitu. Metamorfosis, amin. Mudah-mudahan kayak gitu, karena kita nggak ada yang tahu guys, hari ini jadi apa, besok jadi apa, besok bagaimana gitu. Mau penting satu, terus berusaha, latihan. Karunia dramanya gimana dapat Karunia aku nggak lihat, soalnya waktu Karunia aku nggak dapat VT-nya di TikTok. Kalian tahu nggak sih, aku tuh melihat mereka tuh bukan di TV, aku melihat mereka tuh laporan kalian di TikTok. Makasih ya, kalian sudah ngerekamin terus di share di TikTok, thank you banget. Kita doakan saja nanti kalau Valen udah ngeluarin gongnya, amin. Jangan lama-lama ngeluarin gongnya. Komentator online, bukan komentator, gue penonton sama kayak lu. Nasib kita ini sama-sama penonton. Karunia nggak nyambung juga, oh iya, aku nggak tahu Karunia kayak gimana. Sejauh ini Arbil nggak pernah dikoreksi sama juri. Nah, ini kalau boleh jujur nih, sejauh ini Arbil yang nggak pernah dikoreksi sama juri. Ini perlu, menurut pandangan gue, antara dua, memang dia bagus atau dia takut sama fansnya. Jadi nggak berani dikoreksi. Nah ini nggak sehat justru, ini nggak sehat ini, bikin juri takut tuh nggak sehat teman-teman.
Jadi juri juga punya mentalnya, ada mental melempem, teman-teman. Juri mental melempem ada, yang dia nggak siap untuk dibully ada. Ada. Nah itu nggak bagus kalau kayak gitu. Mendingan mundur kalau menurut gue. Cari juri yang mental baja, nggak takut sama siapa-siapa. Dia benar-benar transparan. Itu harusnya begitu, teman-teman. Yang bikin skenario-nya siapa sih? Nggak nyambung. Ya orang Indosiar lah. Mungkin yang bikin skenario-nya ngantuk, mungkin lelah. Gak biasa bikin sinetron, tiba-tiba dia suruh bikin drama musikal. Itu jadi kreatif juga gitu, teman-teman. Saya rindu yang dulu, soalnya jurinya sangat kritis. Amin. Apakah Della sampai top 17 doang, Bang? Kita lihat dulu lawannya Della siapa aja sih. Kita Cindy. Kenapa sekarang jurinya cuma 3? Ya mungkin dengan jurinya 3 sudah banyak keuntungan. TV itu gitu, dia kalau udah merasa formasinya segitu udah banyak keuntungan, ya udah. Sampai nanti ratingnya kalau udah turun baru ganti formasi. Gitu teman-teman. Sudah ketebak. Shakira, Yusuf Ferdi. Siapa lagi tuh? Teman-teman, aku udahan dulu ya. Aku mau sholat duha. Terima kasih loh. Atas pagi ini kita sudah sama-sama diskusi ya. Ini namanya diskusi, teman-teman ya. Ini kita lagi Zoom meeting. Kita Zoom meeting ya. Ingat jangan pada ribut. Ini cuman kompetisi ya. Cuman kompetisi gitu. Kalau saya ada pendapat yang nggak sesuai dengan hati kalian, ya saya minta maaf. Karena itu adalah penilaian pribadi saya ya, teman-teman. Itu bukan ngegibah, kita kan lagi membicarakan tentang kompetisi. Oh, kita nggak dapat apa-apa juga kan, Pi? Ya, kita cuma dapat kepuasan batin doang. Kita nggak dapat duit, mereka menang, hadiahnya buat mereka. April dapat duit 10 juta buat si April sendiri sama emaknya, sama keluarganya. Kita mah penonton cuma dapat kebahagiaan hati doang, bagian batin. Kalau ngomongin orang apa tergantung. Kalau ngomongin tentang perlombaan itu tidak gibah. Tapi kalau ngomongin sifatnya pribadi baru itu gibah. Paham? Jadi kalian itu harus bisa membedakan mana diskusi tentang lomba sama mana kita ngomongin pribadi orang, kagak boleh. Kalau kita ngomongin pribadinya April nggak boleh, itu gibah. Kalau ngeliat gimana penampilannya April, masa penampilannya April diomongin, dinilai bilangnya gibah? Berarti Dewan Juri juga ngegibah dong. Jadi mesti bedain ya. Mana kita membicarakan tentang penilaian, mana kita membicarakan tentang pribadi. Makanya kita tidak boleh bicara tentang pribadi orang. Terutama pribadinya Bang Ipul tidak boleh.
Itu yang paling tidak boleh berbicara tentang pribadinya Bang Ipul. Kecewa kok kecewa. Intinya jangan jelek-jelek, pokoknya nggak boleh ngomongin pribadi orang. Kalau dia memang nyanyinya jelek, ya harus disampaikan. Itu bukan gibah namanya. Jadi mentang-mentang menilai jelek, nyanyinya dibilang gibah. Giran dibilang nyanyinya bagus, bukan gibah. Begitu. Abu Mansur juga kasihan cuma kasih duit terus, tapi April biasa aja katanya Erin. Ya, karena Abu Mansur tuh ngefans banget sama April. Abu Mansur itu kenal April itu di live aku lagi bulan puasa. Dia ngefans banget sama April waktu di live aku. Gitu. Jadi dia mampir ke live aku waktu aku sama April lagi live TikTok nyanyi. Gitu. Dari situlah dia ngefans banget sama April, udah dianggap sebagai anaknya. Alhamdulillah ada yang perhatian sama April, ada yang sayang sama April. Ya. Aku juga mau dikasih duit tuh 10 juta sama Abu Mansur. Tapi sampai sekarang nggak dikasih-kasih, gimana ya? Pendapat Abang Zahra gimana katanya? Nah itu rezeki April lewat Papi Amin, lewat semuanya. Lanjut gibah, nggak ada gibah-gibahan di sini. Emangnya apa kita? Emang kita tukang gosip? Kita mah nggak tukang gosip. Beda channel. Beda channel. Yaudah teman-teman ya, kita sholat duha dulu. Dijauhkan dari hal buruk, amin. Sehat-sehat, panjang umur. Albil Fahrizan, insyaallah. Bukan gosip, cuma Gio nggak ada, dua-duanya juga nggak ada. Jadi kalian itu harus tahu gosip tuh gimana sih? Gosip itu kan gibah masuknya. Gibah tuh apa? Gibah tuh membicarakan pribadi orang. Itu namanya gibah. Kalau membicarakan yang tidak pernah terjadi, itu namanya fitnah. Kalau kita menilai penampilan orang dalam sebuah lomba, itu namanya pendapat. Jejak pendapat. Mesti dibedakan jejak pendapat sama acara rumpi. Nah itu baru gibah. Udah ya teman-teman ya. Jadi kita harus nalar ya teman-teman. Harus nalar. Ini artinya apa? Ini artinya apa?